Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sena Ani Hajah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa dengan pembelajaran melalui laman LMS dan pembelajaran melalui laman Google Meet, saya menjadi memiliki pemikiran dan perilaku yang lebih terbuka dan berubah. Saya juga dapat memperbaiki pembelajaran yang sebelumnya saya sering lakukan di kelas. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan kesadaran kepada saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, dan tujuan utama pendidikan bukan hanya pencapaian kognitif saja, tetapi pengamalan budi pekerti, sehingga guru harus mengamalkan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ide dan gagasan yang muncul setelah saya mempelajari modul ini yaitu saya merubah metode dan strategi pembelajaran dengan cara menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, berani berpendapat, dan juga aktif. Jika sebelumnya pembelajaran yang biasanya hanya dilakukan satu arah atau teacher center dengan menggunakan metode ceramah, menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center sehingga terjadi interaksi tiga arah antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Pembelajaran menjadi mengarahkan dan menuntun peserta didik. Saya melakukan arahan dan tuntunan kepada peserta didik agar aktif, mandiri, dan berani. Kemudian, saya memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dan saling menghargai pendapat. Adapun pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang saya lakukan dilakukan dengan 3 tahap. Mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap refleksi. Pada tahap melakukan perencanaan, saya melakukan diskusi dengan rekan guru, terutama guru yang memiliki pelajaran yang sama dengan yang saya ampu. Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan serta sharing informasi. Selain itu, saya juga menyusun rencana pembelajaran dengan cara membuat RPP atau modul ajar. Pada tahap pelaksanaan, saya memulai pembelajaran dengan berdoa dan membaca juz amma untuk menumbuhkan nilai dan budaya religius di sekolah. Kemudian, saya melakukan kegiatan dengan cara menyanyikan satu buah lagu wajib nasional sebagai bentuk rasa nasionalisme. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Mengelompokkan peserta didik, membimbing, memantau, dan memberi kesempatan untuk bertanya kepada peserta didik dalam kegiatan berkolaborasi. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil kerja peserta didik, baik nilai sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Saya pun mencoba mengikuti kodrat zaman dengan menggunakan teknologi, yaitu penggunaan digital timer dalam kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk berani mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan memberikan apresiasi serta penguatan terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Di akhir pembelajaran, saya menyimpulkan pembelajaran beserta peserta didik dan sama-sama melakukan refleksi pembelajaran. Selain itu, saya juga memberikan teladan atau contoh budaya positif dengan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, sabar sebagai wujud atau bentuk dari pengamalan trilogi pendidikan. Hal itu saya lakukan dengan cara melaksanakan budaya embun pagi, di mana kegiatan ini dilakukan untuk menyambut siswa. Kemudian melakukan kegiatan bersalaman jika pembelajaran telah selesai dilaksanakan.
Saya pun harus melakukan refleksi atas kegiatan yang sudah saya lakukan berkaitan dengan tantangan maupun solusi yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Refleksi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kedepannya. Adapun tantangan yang saya temukan selama melakukan praktek tersebut yaitu masih ada siswa yang tidak terlibat aktif dalam diskusi dan cenderung mengandalkan teman dalam bekerja. Kemudian, keterbatasan sarana teknologi yang harus bergantian ketika kita ingin menggunakan. Dan ada juga siswa yang masih belum berani mengemukakan pendapat dan belum berani untuk melakukan presentasi ke depan. Dari tantangan tersebut, saya menemukan solusi bahwa yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan bimbingan personal, meminta izin kepada pengelola sarana sebelum menggunakan fasilitas bersama, dan selalu memberi motivasi dan feedback positif agar anak berani bertanya dan berpendapat tanpa malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina kelas 8D. Saya akan menceritakan pengalaman belajar dengan Bu Sena. Ketika saya belajar dengan Bu Sena, saya merasa senang karena tidak jenuh, diselilingi obrolan yang memotivasi dan permainan juga. Sering melakukan kerja kelompok dan mengarahkan kami dengan sabar. Teruntuk Bu Sena, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Sugiyarti, rekan dari Ibu Sena Ani Hajah, akan menyampaikan perihal kinerja Bu Sena di dalam mengajar, di mana beliau yang saya lihat baik dalam dekat dengan siswa, terus penggunaan media teknologinya bagus dalam mengajar. Terus Bu Sena itu baik juga dengan rekan sejawat, membantu rekan sejawat ketika sedang membutuhkan bantuan beliau, terutama dalam hal teknologi. Lalu baik juga di dalam manajemen di kelas.